Memasuki hari ketiga Ramadan, entah apa yang terjadi. Secara mengejutkan, Ustadz Zaki Mirza justru telah melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Sinta Tanjung sejak 28 Maret 2016 lalu di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Bahkan sidang kedua pun telah digelar pada hari Senin kemarin bertepatan dengan awal bulan Ramadan. Ironis memang, di saat orang menghindari perceraian di bulan suci Ramadan, mengapa sang Ustadz justru mengambil langkah itu? Apakah ini bukti jika Ustadz juga manusia yang bisa salah dan hilaf? Dan benarkah jika Ustadz Zaki menyesal atas keputusannya ini? Intinya kalau mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Sebuah kesadaran dari hati yang paling dalam buat saya bahwa ternyata orang panggil saya Ustadz dan ternyata Ustadz juga seorang manusia. Ada satu titik, ada satu garis di mana mungkin saya dengan istri belum bisa menemukan solusi dan itu menjadi rahasia kami. Kalau masalah waktu memang sudah aturan main dari sana ya. Jadi saya nggak bisa nentuin waktunya. Ya mungkin pas awal Ramadan. Dalam perkara hal ini sekali lagi mudah-mudahan semua baik-baik aja. Cukup saya dan istri yang tahu sebenarnya ada apa. Ustadz juga manusia biasa, Ustadz bukan malaikat, Ustadz bukan manusia suci. Saya punya emosi, saya punya nafsu, saya punya cara berpikir, saya punya hati, saya punya kesabaran, saya punya cara sendiri untuk membimbing istri dan keluarga. Dan saya, I don't care about it. Orang mau bilang, kok Ustadz ambil sikap yang seperti ini? Saya yang paling ngerti dan saya yang paling tahu. Jadi biarkan saya nentuin sikap saya sendiri. Sebagai manusia dan lazimnya hidup berumah tangga, pernikahan Ustadz Zaki dengan Sinta Tanjung juga mengalami pasang surut. Adanya isu tentang orang ketiga hingga kabar poligami dianggap menjadi penyebab tidak harmonisnya pernikahan Ustadz Zaki dengan Sinta yang telah dibinanya sejak 8 November 2011 silam. Bahkan beberapa waktu lalu Ustadz Zaki sempat dikabarkan akan berpoligami hingga sang istri dikabarkan tak terima jika dirinya dimadu. Lantas, apakah langkah Ustadz Zaki memilih pengadilan agama sebagai pertaruhan terakhir atas nasib rumah tangganya terkait adanya orang ketiga dan niat untuk berpoligami? Wallahu a'lam bishawab. Ya biar saya aja yang tahu ya kalau masalah kayak gitu. Artinya saya khawatir ada pihak lain yang coba manfaatin situasi sekarang, menggulir lagi isu lama, poligami secara jelas istri saya sudah minta maaf atas arahan dari saya dan bimbingan dari saya. Dia sudah meminta maaf dan saya sangat menghargai itu karena memang itu nggak ada gitu. Muncul lagi masalah dengan Mbak Regina, rame lagi. Pun sama sudah saya paparkan bukti-buktinya bahwa itu memang juga tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang menggulirkan itu lagi, satu kalimat basi gitu. Basi banget. Suami saya juga sering mengingatkan kalau dengan jamaah itu harus baik gitu ya, bersahabat. Tapi insya Allah sih nggak cerita tentang rumah tangga. Dan saya tegaskan, insya Allah suami saya, istrinya cuma saya satu ya. Kabar tentang Ustadz Zaki akan segera bercerai dari istrinya di bulan Ramadan tentu saja mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali para ustadz yang tentunya mengenal sosok Ustadz Zaki. Tapi benarkah jika langkah Ustadz Zaki ini mendapat pro dan kontra? Inikah bukti bahwa Ustadz juga manusia yang bisa salah dan hilaf? Kalau bisa, seorang public figure itu haruslah memberitakan dirinya yang baik-baik aja, hindari masalah. Kalau kita punya segudang prestasi, segudang yang baik, itu akan lebih enak didengar. Karena apa? Efek positifnya dinilai oleh masyarakat. Lebih baik saya apa adanya ketimbang saya membohongi diri sendiri dan membohongi publik. Ketika orang banyak tanya, oh orang taunya saya masih baik-baik saja misalnya, tapi kan yang paling tahu dalamnya saya. Wallahu a'lam. Biar tangan Allah yang bekerja.
biar mukjizat Allah yang bekerja gitu ya. Saya cuma bisa berusaha, berdoa yang terbaik buat semuanya tetap sehat, panjang umur, berkah. Setelah kisah menyedihkan biduk rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dengan Sinta Tanjung, kini tiba waktunya untuk melihat keseharian pemeran Purnomo dalam mengisi beduk maghrib. Dan seperti apa kisah Purnomo ketika bertemu manusia gerobak.